Kita perlu menemukan, perlu menyadari sebenarnya apa sih poin bagi saya itu sangat berarti dalam gereja Katolik. Temukan satu pengalaman pribadi atau dua pengalaman pribadi terserah. Mungkin poin-poin yang akan sangat membantu kita. Yaitu bagi saya pribadi, karena ini satu pengalaman pribadi ya yang saya ceritakan. Bagi saya adalah perjumpaan pertama dengan Yesus yang saya alami ini itu melalui adorasi. Satu ketika saya ketemu devosi kerahiman ilahi ya. Saya doa devosi kerahiman ilahi ini koronka setiap jam 3 saya doakan. Tapi satu pengertian, satu titik saya seperti gak cukup doa sendirian. Kita perlu juga doa bersama orang lain. Saya teringat setelah camping, teman-teman saya sampai selesai ya campingnya ya, camping rohani itu. Saya cuma ini, tadi malamnya pencurahan roh, paginya saya pulang. Lalu kemudian ya sudah, mereka sering ngajak, ayo ikut sel, ayo ikut sel. Sel ini kelompok kecil ya, jadi kelompok kecil ya, kan ini persekutuan doa lebih terpimpin ya. Tapi kalau sel ini kan sifatnya semuanya bergantian memimpin pujian penyembahan, semuanya juga bergantian untuk sharing, bergantian juga untuk membawakan renungan ya. Walaupun semua waktunya ya lebih singkat. Nah, tapi sampai kemudian waktu itu saya ingat, oh ya teman-teman saya ini sering ngajak. Akhirnya saya hubungi mereka, yaitu saya mulai gabung di sel sampai diantar pencurahan roh, ikut bergabung juga dengan PD ya. Tapi setelah sel satu kesempatan saya ikut sel, lalu minggu depannya diajak ke Tumpang untuk retret dari komunitas ini ya. Di situ saat adorasi, itu saya kemudian merasa bahwa ya sederhana aja, itu Tuhan. Saat itu saya merasa suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus ya. Baru setelah itu nanti berapa bulan kemudian baru ikut camping ya. Tetapi dalam hal ini bagi saya itu suatu pengalaman yang sifatnya pribadi ya. Sakramen hosti yang ada dalam monstran yang waktu itu diangkat oleh Romo Yohanes ya dalam monstran itu sungguh-sungguh Yesus. Jadi dalam hal ini satu hal kita perlu menemukan apa pengalaman pribadi kita dalam iman kepada Yesus dalam gereja Katolik. Dan ketika kita kemudian sadar bahwa Ekaristi ini adalah SPP, sumber, puncak, dan pusat hidup Kristiani, maka kita juga perlu sadar ini suatu anugerah yang luar biasa ya. Sampai Tuhan mau merendahkan diri sehabis-habisnya dalam pengalaman Allah yang dialami Santo Fransiskus Assisi. Dia merenungkan Allah yang merendahkan diri terus-menerus dalam rupa bayi miskin di Bethlehem, dalam rupa tersalib di Kalvari, sampai kemudian dalam rupa hosti di atas altar. Dan kemudian Ekaristi ini juga kalau kita lihat seorang kudus zaman modern, orang kudus milenial ini mengatakan Ekaristi ini jalan tol menuju surga ya. Ya kan Yesus sendiri katakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku dia akan memperoleh hidup kekal. Yesus sendiri katakan itu ya dalam Injil Yohanes bab 6 ya. Jadi bagi saya pribadi ya juga bagi kita semua orang Katolik ya, Ekaristi ini merupakan sumber, puncak dan pusat hidup Kristiani. Nah, satu konsekuensi kita juga dipanggil untuk menghayati iman gereja dalam gereja Katolik ini sampai akhir. Semoga dengan kerahiman Tuhan, semoga dengan rahmat Tuhan ya. Jadi dalam hal ini meneladani kehidupan para kudus. Pokoknya satu juga tindakan preventif apa? Kita ini kan orang lemah ya. Mungkin kita mendapat tawaran, godaan, mungkin kita nggak kuat. Jadi satu hal preventif paling baik apa? Wes nggak usah lihat rumput tetangga. Jalan paling terbaik artinya apa? Kita makan makanan rohani dalam gereja
Katolik, nggak usah jajan-jajan ke gereja lain. Ya itu sangat ditekankan di komunitas kami ya. Jadi sampai diatur di statuta seperti itu. Tapi karena apa? Kita sadar bukan nggak mau ekumene, kita mau ekumene. Misalnya dengan bakti sosial, pelayanan bersama, tetapi kita tidak ada kewajiban ekumene itu dengan datang ke kebaktian atau persekutuan doa kelompok lain. Ya kecuali kalau sebagai pengajar pembicara memang diundang sebagai pembicara ya. Tetapi itu pun ada aturan misalnya di BPK tidak boleh dalam kebaktian. Karena kebaktian kan istilahnya acara ibadahnya ya. Kalau dalam persekutuan doa di kantor atau kemudian persekutuan doa di kelompok itu atau dalam seminar masih oke, begitu. Ya. Jadi dalam hal ini kita lihat kita juga perlu meneladani kehidupan para kudus bagaimana sungguh-sungguh berakar dalam gereja Katolik. Ya ini saya tampilkan ya. Seorang awam. Anda pernah lihat gambar ini enggak? Awam Santo Thomas More. Dia ini orang kedua dalam kerajaan Inggris. The Lord of Chancellor. Artinya penasehat raja. Orang nomor 2 dalam kerajaan Inggris. Tetapi rajanya Henry ke-8 waktu itu kemudian ya karena masalah politik atau juga karena permaisurinya nggak punya anak lalu dia mau kawin lagi, itu mungkin cerita-cerita di baliknya ya, tetapi juga karena masalah politik, karena benar-benar raja-raja Eropa zaman abad pertengahan itu kan juga harus tunduk pada pos kan, tapi dalam segi politiknya seperti itu kemudian ya memberontak kepada pos, lalu mendirikan gereja sendiri, yang kita kenal sekarang gereja Anglikan ya. Nah, tapi kemudian rupanya ya banyak uskup, imam, biaran, biarawati atau juga umat kebanyakan ya sudah, kalau dulu kan mengikuti Yesus pimpinannya paus, sekarang ya sudah pimpinannya Raja Inggris, ya sudah berbondong-bondong ngikuti saja. Karena kalau nggak diikuti, resikonya apa? Ancaman hukuman mati. Tetapi kita jumpai tetap ada uskup yang setia yang terkenal martir-martir kerajaan Inggris seperti uskup John Fisher ya. Tapi juga ini keajaiban yang dikerjakan Tuhan, tangan kanan raja, orang kedua di kerajaan Inggris, yaitu Thomas More, the Lord of Chancellor. Dia tetap mau mengikuti Yesus, setia pada Yesus, setia pada paus, setia pada gereja Katolik. Karena dia kesayangan raja, rajanya sangat sayang pada dia. Rajanya mikir, sudah dihukum, disiksa dari yang paling ringan sampai paling berat, siapa tahu dia jera, lalu kemudian akhirnya mau mengikuti raja. Jadi berbagai macam siksaan mulai cambuk sampai ini, tapi dia bertahan di tengah siksaan itu, bahkan yang paling dari cambuk, dari apa, pokoknya dari yang ringan dulu ya, pikirnya sudah kapok begitu kan mikirnya, sampai kemudian ditarik dengan roda-roda dari tangan-tangannya ini, tetapi kekuatan kuasa Tuhan bekerja untuk melindungi iman Santo Thomas More ini. Dan sampai akhirnya ya, sampai terakhir kemudian hukuman tradisional yaitu dipancung. Dipancung ini dalam satu kondisi sudah berjanggut, ya dia masih sempat bergurau ya Santo Thomas More. Nanti kalau penggal kepalaku, leherku, jangan sampai memotong janggutku. Biarlah janggutku ini jadi saksi bahwa aku tidak bersalah apa-apa kepada raja. Ya juga kita lihat di sini ungkapan Santa Teresa Avila sampai akhir hidupnya, satu kata-kata kalimat terakhir yang dia ucapkan, aku ini putri gereja. Santo Yohanes Salib pun juga menyerahkan semua karyanya ke dalam penilaian gereja. Kita lihat bagaimana kita pun dipanggil sebagai umat Allah untuk mengimani Yesus dalam gereja Katolik.
Poin-poin yang dapat kita lihat yang pertama, yaitu supaya kita sungguh-sungguh bersyukur atas iman Katolik yang Tuhan berikan dan memperbaharui selalu. Mohon rahmat iman supaya Tuhan memperbaharui iman kita, supaya kita dapat juga terus beriman pada Yesus dalam gereja Katolik. Temukan pengalaman kasih Tuhan yang Anda alami melalui gereja, melalui sakramen-sakramen, melalui mungkin rosario, hubungan dengan Bunda Maria, penghormatan pada Maria, atau juga para kudus, dan juga kekayaan rohani yang lain. Ya, dan kita semua dipanggil, semoga dengan kerahiman Tuhan, kita dapat tetap mengimani Yesus dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik.